teman-teman semua, selamat datang di acara Mulikadis bersama aku Rahma Akbar sebagai moderator di acara kali ini. Nah, tema kita kali ini adalah The Unlearning Career Journey. Seperti biasa, Mulikadis akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber hebat dari alumni Adis Unpad. Nah, kelihatannya kalian juga udah siap nih buat ngasih banyak insight-insight baru ke kita semua. Jadi kita sapa dulu. Halo Kak Dita. Halo, apa kabar? Kabar Kak. Baik. Kabar aku baik juga. Kalau boleh tahu kesibukan kakak apa nih sekarang? Kerja, main game. Oh, main game juga. Main game. Kalau boleh tahu game apa tuh kak? Macem-macem sih. Aku senang main gamenya. Sekarang lagi balik lagi The Sims. Lagi tipe game yang kalau lagi obses. Kalau lagi bosen. Berarti kayak bikin rumah-rumah gitu ya kak? Iya, lagi nungguin game yang mau keluar, cuman belum keluar. Nah, teman-teman Kak Dita tuh nih sibuk loh guys, jadi tetap nyempetin hadir di acara kita, jadi kalian harus manfaatin. Jangan lupa nonton sampai akhir ya guys. Kak Dita Dewangkanya ini merupakan salah seorang lulusan Adis Universitas Pajajaran dan juga lulusan Monash University yang sekarang bergelut di bidang entrepreneur. Bekerja sebagai support engineer Mr. Yam, yaitu sebuah startup di Melbourne. Ya, keren banget ya Kak, bisa sampai ke luar negeri. Kita sambil liburan juga Kak. Iya, tinggal koreksi sedikit sih kalau sekarang karena kemarin tadi baru, jadi beberapa minggu yang lalu aku baru ganti role. Jadi sekarang di Technical Operations Lead untuk Australia, New Zealand, UK dan US untuk di museum. Oh ya, berarti baru pergantian ya Kak ya? Nah, aku juga langsung aja nih Kak, aku kan tadi sempat singgung nih kalau Kak Anin itu merupakan alumni Adis Unpad. Nah, mungkin pasti pada kepo juga kan Kak, apa sih Kak alasan Kak Anin memutuskan untuk memilih Adis Unpad? Adis Unpad sebenarnya sejujurnya waktu itu pilihan ketiga sih. Dari 3 pilihan apa namanya? SBMPTN ya? Masih SBMPTN nggak sih namanya? Sekarang jadi UTBK Kak. Tapi sama-sama aja. Cuman bedanya kayak di komputer kita sekarang. Canggih. Ya, jadi milih Adis itu karena waktu itu pilihan pertama itu akuntansi, kedua manajemen, dan ngelihat pilihan-pilihan matkul di Adis tuh masih kayak banyak yang mirip sama manajemen. Jadinya kayak kurang lebih belajar hal-hal yang sama, jadi itu makanya pilih Adis di Unpad. Ya sih, aku juga ngerasa kayak di Adis kayak apa ya, kayak kita belajar banyak gitu ya, jadi kayak all in one gitu Kak. Kayak manajemen juga kita dapat, akuntansi juga kita dapat, jadi dapat semua. Iya, jadinya masih ada kayak kebebasan, walau itu kan kita milihnya waktu masih SMA ya, masih beberapa tahun sebelum masuk dunia kerja, tapi jadinya masih banyak kebebasan untuk masuk area-area spesialisasinya nanti gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak sambil kuliah sambil nentuin ya kita karir kedepannya mau jadi apa nih. Nah, ketika kakak udah masuk Adis nih, waktu pas kakak jadi maba, nah apa sih kak kesan-kesan kakak yang kakak rasain waktu jadi maba Adis di situ? Sebagai maba waktu itu pertama tuh kan pasti ospek ya, profit. Ingat sih mikir awalnya males ngikutin ospek, soalnya ospek terakhir kan waktu SMA dan ospeknya rada nggak jelas. Banyak fisik, aku nggak bisa fisik. Tapi kesannya waktu menjalani ospek tuh kaget karena kayak kerasanya lebih bermanfaat aja ospeknya, profitnya benar-benar lebih didesain untuk menantang kita berpikir logis, mendorong kita kerja sama teman-teman yang kita baru kenal, benar-benar ngebuatnya tuh lebih kayak menggabungkan ya orang-orang yang baru pertama ketemu ini, mendekatkan. Jadi kesan pertamanya oke banget sih, soalnya di luar perdugaan ternyata oh iya nih kayaknya asik juga di sini, bukan ospek nggak jelas gitu.
Ya aku juga dan banyak organisasi yang dalam artian kayak orang-orangnya pada berorganisasi banget. Iya, aku juga bener sih setuju kata Kak Dita, kayak waktu ikutan Profit juga kalau misalkan nggak ikut ospek kayaknya nggak bisa kenal sama satu sama lain gitu kan. Soalnya kan bener-bener banyak juga kan maba-mabanya itu bisa sampai 80-an lebih ya. Kan? Nah, mungkin kalau aku mau ikut ospek juga kayaknya nggak akan kenal gitu. Iya. Tadi kan Kakak sempat singgung juga nih organisasi nih Kak. Nah kalau ngomongin organisasi kan ya emang gak lepas lah ya sama perkuliahan tuh pasti hubungannya sama organisasi ya kan Kak. Nah sempat dengar juga kalau Kakak tuh ikutan Himabis ya Kak? Benar nggak? Jadi GM Finance ya Kak? Iya. Keren banget. Nah, aku mau nanya nih Kak, menurut Kak Anin, organisasi atau kepanitiaan tuh penting nggak sih Kak? Dan organisasi atau kepanitiaan apa yang menurut Kak Anin itu yang bisa menambah soft skill? Penting karena ya kayak kata Ambar ya, Ya. yaitu membangun soft skill, di mana bagiku menurutku soft skill yang jauh lebih penting, yang akan jauh lebih kita bisa pegang seterusnya sampai kita melanjutkan pendidikan atau kita melanjutkan di dunia pekerjaan atau apapun jalannya, soft skill yang kita bawa terus. Jadi itu kenapa pentingnya, dan juga untuk networking, sama seperti ibaratnya kalau nggak ikut ospek jadinya begitu masuk rada susah kenal sama yang lain, atau mungkin susah kenal bergabung karena yang lain pada ikut ospek dan udah pada kenal dari situnya. Ya konsepnya dengan dan networking sama juga, dimana ini karena hidup di support itu kadang ada peting-ting dari di momen apapun, tapi kayak ya sama networking juga, kalau misalnya kita nggak organisasi juga kan sesudahnya kita kenal lebih dari angkatan kita juga, kenal kakak kelas, kenal adik kelas dari situ. Kalau masalah kepanitiaan apa yang bisa membangun soft skill, menurutku lebih ke bagaimana kita menghadapi si kepanitiaan itu sih, atau organisasi itu. Kalau misalnya kita milih untuk bergabung ke organisasi atau kepanitiaan yang nggak terlalu mendorong kita untuk keluar di area nyaman, ya kita segitu-segitu aja. Tapi kalau kita milih organisasi yang satu mendukung kita untuk berkembang, tapi juga kita mendorong diri kita untuk berkembang selagi kita mengikuti organisasi atau kepanitiaan itu, itulah yang bisa membangun soft skill. Apapun itu bentuknya, mau itu Himabis atau mungkin eksternal, mungkin banyak juga yang berorganisasi kayak di luar Advis juga, atau bahkan berbisnis, karena banyak juga yang memulai bisnis dari mulai kuliah. Iya bener sih Kak, aku juga ngerasa kayak semuanya tuh balik lagi ke diri sendiri ya Kak ya. Ya pengertian seperti apapun, kalau misalkan dari kitanya juga ya nggak benar atau kitanya belum punya prinsip, ya sama-sama aja bohong ya Kak. Iya. Tadi juga kan sempat nih kayak Kakak Himabis nih, pasti Kakak juga membangun relasi. Nah, aku juga kepo, apakah relasi yang Kakak dapatkan selama kuliah di Unpad itu berpengaruh nggak Kak terhadap karir Kakak saat ini? Nggak berpengaruh langsung, karena ya kayak itu, karena aku pindah ke luar negeri, jadi networking-nya mulai dari nol lagi. Cuman berpengaruhnya dalam artian aku mengenal banyak orang-orang yang luar biasa, yang dari pengalaman di Himabis, dari situ yang bisa terus ngebantu kayak support system lah. Jadi walaupun misalnya bukan dalam artian mereka networking dan memperkenalkan atau memberi jalan untuk masuk karir tertentu, lebih kayak dari mereka, aku memiliki kayak support system yang luar biasa. Jadi saat membangun networking dari nol di sini, walaupun menakutkan dan sedikit berat waktu dijalaninnya, tapi ada mereka sebagai support system. Agak terharu mendengarnya. Ya berarti Kakak masih keep in touch lah ya sama teman-teman di Indonesia? Masih. Kakak sering bolak-balik atau gimana? Aku baru balik kemarin Agustus pertama kali semenjak pandemik. Awalnya rencananya sebenarnya kenapa pilih Australia, kan dekat.
ceritanya. Jadi kan pesawatnya juga nggak semahal misalnya US atau UK yang di sisi dunia lain. Tapi karena pandemik, Australia itu termasuk negara yang paling terakhir buka border. Jadi aku kalau misalnya pulang, aku nggak bisa balik lagi ke Australia karena ditutup untuk warga negara luar. Jadi jatuhnya kemarin semenjak pandemik mulai 2020 baru pulang 2022. Bulan lalu actually. Oh, bulan lalu. Enggak, Agustus itu bukan bulan lalu. Iya, 3 bulan yang lalu. Iya, bulan lalu. Iya. Ya seru ya Kak, berarti itu tuh teman kuliah Kak? Atau Teman kuliah. termasuk teman Adis juga? Ketemu di Adbis, iya. Dari pada ikut Himabis juga. Oh iya, nah itu tuh gimana sih? Aku juga agak kepo nih, kayak kakak tetap berkomunikasi tuh gimana? Apa kayak masih kayak chattingan kah atau gimana gitu? Mungkin kalau bagiku sekarang, terutama karena kerja kan semua orang punya kesibukan masing-masing ya, mau itu kerja atau punya keluarga. Pertemanan yang paling yang paling berharga tuh pertemanan yang kita nggak ngobrol atau kita nggak check in sesering itu. Kadang kita berbulan-bulan mungkin nggak WA nggak apa, tapi begitu kita ketemu kayak cuman pause, play, balik lagi ke masih orang-orang yang itu yang ya ada pengalaman baru, pengalaman hidup baru, tapi nggak jelasnya masih sama. Setuju sih. Iya, kayak ya sama mungkin juga kalau misalnya ada kayak teman SMA yang deket, mungkin kan ya lama nggak ketemu, tapi kalau udah deket ya di kuliah pun masih. Iya benar. Walaupun kan ya apalagi sekarang kan udah kerja, kesibukan juga lebih ya beda lah ya sama kuliah gitu. Tapi pas ketemu ya pasti tetap ngerasa dekat gitu ya. Itu yang kayak ya sih kayak itu yang namanya temen tuh ya. Nah Kak, selain ngomongin relasi nih, aku juga kepo mengenai soft skill yang kakak dapetin nih. Nah, dari pengalaman dan soft skill yang kakak dapetin selama kuliah, apa aja sih kayak berguna di dunia kerja kakak ini? Kayak soft skill-nya atau gimana tadi, sorry? Ya soft skill yang berguna selama kakak kuliah di karir kakak saat ini. Soft skill yang paling berguna, ada beberapa yang aku pelajari dari selama di Himabis. Paling utama itu bagaimana untuk tetap tabah, karena finance. Nggak tahu apa masih orang-orang finance yang mungkin kalau nonton kayak yep. Tapi ya kayak maksudnya bukan cuma tabah dalam artian sabar, tapi gimana tetap tenang. Misalnya mungkin ada acara, kita mungkin budgetnya belum tahu di mana, bingung atau apa, untuk tetap tenang dan berpikir bagaimana kita memecahkan masalah. Itu terutama bagaimana kita memecahkan masalah, karena intinya kerja itu satu masalah, terus pecahkan masalah itu, masalah berikutnya apa, memecahkan segala macam masalah. Dari situ jadi kayak untuk nggak kaget, untuk nggak panik kalau melihat suatu masalah. Di mana ada masalah ya ayo kita pecahkan. Kolaborasi, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain yang dimana orang-orang berbeda pengalaman, berbeda background, berbeda cara berpikir. Terutama waktu di Himabis, Direktur Finance waktu itu yang waktu aku GM Risti namanya, kita temperamennya sangat bertolak belakang, tapi dari situ banyak banget belajar dari dia. Aku yang lebih cenderung dia yang sabar. Tapi ya dari situ banyak belajar, jadi itu juga dipegang, mendorong diri untuk keluar dari dunia area nyaman itu. Jadi kayak waktu awal, waktu ikut kayak panitia profit kayak gitu, itu udah keluar area nyaman, tapi masih relatif nyaman lah ya, masih nggak terlalu tanggung jawabnya nggak setinggi waktu misalnya jadi GM, di mana itu benar-benar nggak nyaman. Aku bahkan nggak tahu kenapa aku bilang iya, kayaknya mungkin ngantuk apa ya, terus kayak oh no. Tapi aku bisa bilang seandainya aku tidak
entah kenapa mendorong diri di luar area nyaman, aku nggak akan berani untuk pindah ke Australia. Karena itu sangat-sangat di luar area nyaman, aku nggak tahu siapa-siapa, culture-nya berbeda, networking segala macam ada lewat virtual tapi tetap nggak ada di sini, nggak ada keluarga yang kayak gitu. Dan Hima bisa yang melatih diriku untuk berani untuk kalau memang ingin lakuin nggak nyaman, nggak apa-apa, nanti akan belajar. Kalau yang aku lihat berarti kayak organisasi itu berpengaruh juga ya, kayak besar malah jadi kelihatannya ya. Besar Terus, banget. kan bener, apalagi kayak aku ngerasa kan aku sekarang masuk nih organisasi, pasti kayak jadinya ngerasa nggak akan nyesel nih nanti pasti karir nanti gitu. Nah, terus yang aku bisa simpulin juga dari pengalaman kakak tuh ya kita harus kayak mencoba untuk keluar dari zona nyaman ya kayak. Karena kalau nanti di dunia karir kan kita nggak ada yang tahu ya, kayak kita bakal di mana kerjanya, sama siapa kerjanya, jadi itu penting banget sih kita. Oke Kak, aku juga pengen nih dengar cerita dari kakak nih, gimana sih Kak perjalanan kakak setelah lulus sampai jadi intrapreneur atau entrepreneur sukses sampai seperti sekarang. Jadi aku habis lulus itu memutuskan untuk langsung S2. Sempat bimbang apa mau cari kerja dulu atau S2 dulu, cuman pertimbangannya waktu itu alhamdulillah ada rezeki, dan untuk memang S2 kan namanya rezeki kita nggak ada yang tahu, jadi mumpung ada rezekinya kita jalanin. Dan takutnya kalau misalnya udah mulai perjalanan kerja susah untuk menarik diri untuk belajar lagi. Jadi dari situ memutuskan untuk S2. Sempat mikir ya itu kayak mau ke US atau UK, kayak mungkin Ivy League di US, cuman jauh. Terus enggak deh, jawaban yang jujurnya itu waktu itu presidennya Trump dan aku Muslim, dan aku kayak no thank you. Dan waktu SMA sempat ada keinginan untuk kuliah di Australia. Dan aku pikir ya udah Australia, pilih Monash. Nggak keren juga sih sebenarnya kenapa milih Monash, cuman kayak bapakku cerita, oh ya teman kantor ada lulusan Monash, oke, Monash. Dan kenapa kayak feelingnya good aja gitu. Akhirnya kayak kakak riset dulu kayak kesini kayak gitu, enggak ya Kak? Sempet riset, sempet bahkan punya kayak Excel gitu untuk kayak daftarnya, terus tapi pusing sendiri, ditambah ada biaya segala macam, terus kayak udahlah pilih aja yang mana yang sekiranya feelingnya kayak oh ya oke, aku suka brandnya namanya boleh. Terus akhirnya pilih Monash, pilihnya namanya Master of Business. Jadi dia ya lanjutannya Adbis lah, cuman kalau Master of Business lebih ke kuliah teoritis, jadi dia lebih ada praktisnya dibanding waktu S1, cuman dia nggak sampai MBA yang butuh pengalaman kerja 5 tahun atau yang kayak gitu. Di Monash ada program namanya Work Integrated Learning. Intinya sih magang. Jadi magang cuman lewat Monash, dan waktu itu waktu liburan jadi waktu liburan kuliah dibuka pendaftarannya, daftar, interview segala macam. Alhamdulillah lulus, terus dipasangkan dengan Mr. Yam oleh Work Integrated Learning ini, dan di situ aku magang di Mr. Yam selama 3 bulan dan nemuin kalau ternyata aku suka banget sama Mr. Yam, aku suka culture-nya, aku suka banget budayanya, orang-orangnya. Dia startup waktu aku join masih 15-20 orang. Dan dari situ untuk meeting terakhir aku dengan co-foundernya, aku tanya, aku suka banget di Mr. Yam, ada lowongan nggak? Boleh minta pekerjaan? Alhamdulillah sepertinya mereka suka dengan performaku di waktu magang karena dikasih pekerjaan. Dan dari situ aku mulai di Mr. Yam awalnya sebagai ketahuannya startup itu roleku itu onboarding, departemennya onboarding. Terus kayak ya departemennya. Dari situ
makin spesifik, semakin belajar menjadi namanya integration specialist. Cuman setelah 1 tahun aku nemuin kayak aku merasa kayak aku udah banyak apa yang bisa aku pelajari di posisi itu udah aku pelajari. Jadi nanya ke manajerku, di situ sekali lagi kita mulai dari kayak masalah, ada ngelihat di peranku di mana aku sebenarnya kan onboarding tuh jadi aku membantu orang-orang yang mau menggunakan Mysterium untuk mengimplementasikannya, kayak testing segala gitu. Cuman setelah mereka menggunakan, kalau misalnya mereka butuh bantuan apa masih aku yang ngelakuin, dan jadinya susah untuk nge-manage portfolionya. Kita buat peran ini yang akhirnya namanya support engineer, di mana fokusnya itu untuk ngebantu saat mereka sudah mulai menggunakan Mysterium, jadi aku bisa lebih fokus itu, dan onboardingnya dilakukan oleh peran yang lain. Dan dari situ lakukan itu beberapa bulan juga, dan akhirnya pindah ke peran yang lebih ke people management, jadi mimpin tim yang isinya support engineer. Aku kayak sampai mimpi gitu lah Kak. Keren banget Kak. Aku sampai mimpi kayak aku bisa nggak ya kayak gitu. Kayaknya bisa sih sebenarnya, kayak banyak kok yang maksudnya apa ya, jangan ngelihat ke, walaupun temanya mulai ke arbis, ceritanya aku berbagi, ceritanya aku sukses. Tapi kesuksesan itu kan gimana, semua orang tuh punya definisi sukses masing-masing, dan seharusnya orang punya definisi sukses masing-masing, dan seharusnya kesuksesan tiap orang itu berbeda. Dalam artian kalau misalnya Ambar ngelihat apakah Ambar sukses atau enggak, jangan ngelihat ke aku, tapi ngelihat ke diri Ambar, dan diri Ambar seperti tahun lalu seperti apa, dan kalau ada perkembangan menurutku itu sukses. Itu jadi tips buat aku juga ya jadinya. Makasih loh Kak. Nah, aku juga mau ini nih Kak, kayak apa ya? Kayak jadi pemikiran aku lah ini, atau enggak teman-teman mahasiswa Adbis juga pasti mikir ini nih. Kayak Kak, lulusan Adbis tuh susah nggak sih Kak dapat pekerjaan? Khususnya di Adbis Unpad ya Kak? Susah nggak ya? Kayak susah untuk kira-kira seperti itu kayaknya, karena memang sekali lagi perjalanan orang kan berbeda-beda ya, dan lapangan pekerjaan yang dicari orang pun berbeda-beda gitu. Kayak misalnya mungkin aku pengen kerja di suatu perusahaan, aku pengen peran marketing, tapi perusahaannya lagi nggak buka marketing, tapi aku tetap pengen perusahaan itu, jadinya aku susah dapat pekerjaan. Tapi bukan berarti lulusan Adbis Unpad susah dapat pekerjaan. Jadi kembali lagi ke individu masing-masing. Menurutku nama Unpad bagus, dan kalau misalnya punya ikatan alumninya bagus, networkingnya bagus, dan banyak juga kayak lulusan Himabis yang ada di berbagai perusahaan. Ada dari sisi intrapreneurnya, banyak juga yang punya bisnis sendiri. Jadi kembali lagi ke individual masing-masing dan pengen kemana, dan apakah itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan itu juga. Iya, berarti nilai susah atau enggaknya itu ya balik lagi ke diri sendiri ya Kak ya. Nah. Iya sih. Tapi ya tenang aja nggak sih Kak, kayak ya Adbis Unpad ya pastilah lulus dari Adbis Unpad. Kalau kitanya bener pasti dapat kerja lah ya. Iya, yang aku tahu kalau misalnya mau belajar keluar lebih gampang dibanding swasta. Dalam artian karena negeri, jadi kalau nggak tahu ya kalau semuanya ya, karena mungkin beda-beda, tiap negara juga beda-beda. Cuman untuk Australia itu dia nggak ada tes, jadi nggak ada kayak SBMPTN lagi, jadi murni dari IPK dan kayak esai saya kenapa mau masuk Monash karena bla 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 bla. Minimal IPK untuk negeri itu 3, sedangkan swasta itu 3,3 waktu aku apply. Malah lebih gede swasta ya Kak? Kalau di Australia kalau nggak salah, at least Monash kalau pengalamanku waktu itu.
Nggak tahu kalau misalnya di ke US apakah seperti apa, mungkin berbeda. Mmm, Pengalamanku seperti itu sih waktu itu. Hmm, guys, tenang aja ya. Lulus Adis pasti bisa kok. Oh iya Kak, ini juga berguna lah buat aku yang masih kuliah nih di Adis. Aku pengen tahu nih Kak, selama Kakak belajar di Adis 4, pembelajaran atau matkul apa sih Kak yang menurut Kakak tuh relevan sama pekerjaan Kakak sekarang? Mmm, Pekerjaanku sekarang lebih ke IT. Mhm. Jadi, Itu yang aku mau oh, tanyain juga kenapa sejauh itu ya Kak? iya karena aku nggak punya rencana orangnya, kayak nyemplung aja terus kayak, "Oh aku di sini." Aku senang, oke. Mmm, Kalau hard skill dalam artian teorinya mungkin nggak banyak yang nyambung banget ya. Ada beberapa kayak statistika karena aku menggunakan data untuk mimpin tim, jadi mengetahui kayak dasar-dasar statistika ngebantu. Yang menurutku lebih ngebantu mungkin bukan matkulnya, tapi kayak dosennya atau bagaimana dosennya menjalankan matkulnya sendiri. Kayak contohnya karena aku konsentrasi marketing, banyak matkul sama Pak Cecep. Mmm, Pak Cecep nggak tahu sekarang gimana, tapi waktu itu, banyak tentang project, tugasnya tuh lebih ke project, kerja kelompok, presentasi segala macam. Dan dari situ benar-benar ngebantu, ya karena kerjaan kan banyak konsepnya sama gitu, eee, project, kerjasama, bagaimana kita deliver dalam deadline, tapi juga, bekerja sama dengan teman-teman kita. Mmm, ada sama satu lagi ngomongin statistika itu yang entah kenapa aku inget, Pak Anan. Oh ya. Yang satu momen yang aku ingat itu waktu beliau cerita kalau dia suka nganalisis data karena penasaran, dan waktu itu aku mikirnya kayak, "Hmm, penasaran?" Kayak statistika bingung banget dan, wow ini orang pintar sekali menganalisis sesuatu karena penasaran. Tapi itu yang, aku pegang sampai sekarang begitu masuk dunia kerja itu, rasa penasaran itu luar biasa dan sangat bisa membantu kita mengembangkan diri. Karena rasa penasaran mendorong kita untuk selalu tetap relevan, untuk tetap berkembang, dan kalau misalnya kita tetap relevan, kita bisa terus membangun karir ke depannya. Jadi lebih ke bagaimana matkulnya dijalankan sih dibanding teorinya sendiri, karena kerjanya IT. Iya. Iya Kak, benar. Aku juga kan sekarang banyak matkul yang diajarin sama Kak Cecep. Dan emang bener sih kayak project-projectnya tuh ya banyak lah emang Pak Cecep mungkin apa ya lebih sukanya ngasih tugas yang project ya. Jadinya kerja samanya sama teman-teman yang lain, terus kayak gimana caranya kita bikin acara yang emang menurut aku kan lebih kayak jadinya ke praktek langsung ya, jadi lebih nyerap juga Mhm. sih, benar. Terus ada sedikit apa ya, bukan fun fact tapi apa ya, kayak mungkin cerita kalau sekarang juga Pak Cecep sekarang kalau ngajarin tuh pakai bahasa Inggris Kak. Oh iya itu bahasa Inggris, Iya. nah, nyambung banget juga karena kan sekarang aku belajarnya bahasa Inggris semua, Itu jadi dari dulu ngebantu Kak? untuk pede. Apa Pak Cecep dengan bahasa Inggris? Ya. Iya, Oh, gila ya berarti nyambung banget ya itu. mhm, shout out Ya Pak Cecep, kenapa Pak? Kenapa Kak? shout out Pak Cecep. Iya, Pak Anang juga lah Kak, kayak Pak Anang tuh kalau ngajarin tuh kayak bener-bener apa ya, kayak teliti, terus kayak Mmm. pelan-pelan, terus kayak pengen banget gitu semua itu bisa gitu, kayak jadinya kita tuh kayak apa ya, terharu juga gitu ngeliat dosen kayak sebaik itu gitu. Iya, dan pengaruhnya dosen yang kayak gitu tuh terutama di peranku juga sekarang, banyak peranku itu ngelatih orang, ngajarin orang, dan aku banyak ngelihat ke dosen-dosen yang, mmm, at least aku merasa cocok gitu, merasa cocok dengan cara mereka mengajarkan dan aku berusaha ngelihat kayak apa sih yang aku suka dari dosen A atau dosen B, kenapa cocok, kenapa jadi ngerti, dan aku coba terapkan di situ, bagaimana cara mereka mengajarkan, aku terapkan jadi bagaimana cara aku melatih orang, mmm, jadi ngaruh banget sih memang, bagaimana mengajarkannya dibanding si kontennya sendiri. Berarti selain apa ya, selain
lingkungannya, organisasinya, tapi di Adis juga dosen-dosennya emang ya keren banget ya kayak. Nah, kita kan udah ngomongin perkuliahan kakak dulu sampai ke karir kakak sampai sesukses sekarang. Nah, pasti selama kakak mengejar karir saat ini pasti nggak selalu mulus ya kan kak. Nah, aku pengen tahu dong kak, apa sih hambatan kakak yang dihadapin kakak dan gimana cara kakak ngatasin? Hambatan pas awal mungkin membiasakan diri dengan konsep kerja kali ya, dalam artian kalau kuliah dan S2 pun kan kita selalu ada level up istilahnya, kita dari semester 1, kedua, ketiga, dan seterusnya, dapat nilai, dapat feedback. Sedangkan di kerja nggak ada kayak level up tuh promosi, tapi hari-harinya tuh kayak kita nggak tahu kan saat kapan kita bisa dapat promosi, mungkin 6 bulan, setahun, 3 tahun, nggak ada yang tahu. Dan project tuh nggak beres, dalam artian kalau tugas, kita tahu tugas deadline-nya kapan beres, matkulnya beres tanggal segini setelah ujian segala macam. Sedangkan kerja akan sekarang beresin kerjaan, besok kerjaan baru datang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu efeknya jadi waktu pertama gampang burn out karena aku benar-benar berusaha menyelesaikan semua kerjaan harus hari ini. Dan besoknya ada lagi, terus kayak kerjaannya. Jadi penyesuaian di situ, dan di situ sangat dibantu sama orang-orang di kantor yang memang misalnya budayanya tuh sangat membantu orang-orang mengembangkan diri, termasuk bagaimana menyesuaikan ke budaya kerja dan ritme kerja dibanding perkuliahan. Itu satu. Dua, membangun kepercayaan diri. Jadi salah satu teman yang mengingatkan itu kayak, kamu tahu jawabannya, kamu cuman nggak percaya sama dirimu sendiri. Percayalah kalau kamu tahu jawabannya. Dan karena waktu itu aku perannya itu banyak dealing with client, dan aku suka kayak nervous, takut salah omong atau apa. Ini mungkin nggak tahu ya, tergantung orang yang nerimanya, tapi sarannya tuh mereka nggak peduli sama kamu. Kamulah yang paling peduli sama dirimu. Terus entah kenapa cocok, karena kayak, oh iya, mereka nggak sepeduli itu. Jadi sebenarnya semuanya tuh di diriku, otakku yang membesar-besarkan ini. Ya, dan ternyata benar, kayak mereka juga nggak ingat namaku siapa, like it's a client work relationship. Tapi ya satu sisi membangun kepercayaan diri, satu sisi menurunkan ego, dan yang kayak ya lakukan saja pekerjaannya, nggak usah terlalu banyak di pikiran, just do it. Mungkin yang bisa aku simpulin. Gimana kak masih? Oh ya, just do it, dan ya kalau ada kesalahan ya we fix it. Iya. Ini yang aku bisa simpulin ya, kita jalanin dulu aja lah ya, karena yang biasanya apa ya, pikiran-pikiran negatif itu cuma dari kitanya doang kan, kayak sebenarnya orang-orang lain tuh nggak, ya bener nggak sepeduli itu gitu sama kita, cuman kitanya aja yang overthinking ya kayak. Nah kak, aku penasaran banget nih kak, gimana caranya kakak dulu untuk menentukan karir kakak sebagai intrapreneur atau entrepreneur seperti sekarang nih kak? Karena mungkin kayak teman-teman Albis ada yang masih bingung nih, mau nentuin karir ke depan itu kayak gimana? Kakak ada cerita? Kalau basically berdasarkan ceritaku, aku bukan orang yang menentukan sebelum aku ngejalanin. Aku nentuin sih aku apakah mau entrepreneur atau intrapreneur. Aku tahu dari awal masuk Adlis, aku pengennya jadi intrapreneur. Aku nggak terlalu ngerasa aku pengen jadi entrepreneur, dan utamanya itu di passion sih. Kayak aku nggak ngerasa aku ada passion untuk memulai bisnis sendiri. Aku nggak apa ya. Jadi mungkin itu tips dalam artian passion itu penting saat menentukan tujuan karir, mau itu entrepreneur atau entrepreneur. Kalau kita menentukan berdasarkan passion orang lain atau apa yang menurut orang lain atau lingkungan adalah sesuatu yang kita definisikan quote unquote sukses,
pasti kita setengah-setengah ngejalaninnya, dan jatuhnya juga kita nggak akan bahagia dengan hasil kita sendiri. Kita mungkin nggak akan kemana-mana, karirnya nggak berkembang, bisnisnya nggak berkembang, dan seterusnya. Jadi apakah mau kita menentukan dari awal passion itu penting? Kalau misalnya dalam orang sepertiku yang nggak terlalu merencanakan tapi nyemplung, tapi begitu nyemplung, kenapa aku masih stay itu karena aku menyadari aku passionku ada di sini. Dan memang ternyata ada passion di IT, tapi bukan berarti karena ini IT dan secara teknis nggak nyambung. Mungkin kayak apakah itu berarti aku menghabiskan 6 tahun kuliah di business for nothing? Nggak juga, karena aku belajar soft skill dan aku nggak akan ada di sini seandainya perjalanan hidupku nggak seperti itu. Yang pokoknya yang aku tahu passionku saat ini di sini, dan selama aku masih mengejar passion, kerjanya jadi nggak seberat itu, karena I'm enjoying what I do. Jadi passion. Karena mumpung kita masih kuliah juga ya, kayak masih ada waktu lah untuk kita tahu kayak passion kita tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Dan passion berubah. Dan passion itu kan kita mendapatkan pengalaman, ya, kita menambah tua, kita menambah pengalaman hidup. Mungkin passion kita awalnya ini kayak kenapa aku di awalnya accounting, karena aku ada passion di accounting waktu SMA, waktu mau daftar kuliah. Itu kenapa aku joinnya GM Finance, karena ada passion di kayak mengorganisir sesuatu, kayak angka segala macam. Tapi pas belajar apa sih yang pertama tuh masih manajemen pemasaran, keuangan yang kayak gitu, atau fase yang pertama ternyata aku sukanya pemasaran, nggak terlalu into keuangan. Akhirnya pilihnya konsentrasi pemasaran, dan akhirnya sampai S2 pun milihnya pemasaran karena passionnya di tapi basically itu kayak selagi kita menjalani hidup, kita mengekspos diri kita ke hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin kita belum tahu sebelumnya, passion kita berubah, and it's fine. Jadi nggak harus menentukan kebahagiaan sekarang berdasarkan passion kita di masa lalu. Mungkin aku juga jadi relate sama kakak karena aku emang bukan yang tipe yang kayak diatur gitu, nanti kedepannya aku bakal jadi ini, bakal jadi itu, pokoknya kayak itulah jalanin yang ada gitu. Sama kayak waktu aku SMA juga, aku tuh sebenarnya lebih suka ke yang hitung-hitungan tapi kayak cuma matematika doang gitu. Tapi setelah aku masuk ke Adis, aku rasa kayak hitungannya kayaknya aku nggak suka deh. Sama kayak kakak, aku malah jadi sukanya marketing gitu kak. Kan hampir-hampir sama ya kayak. Iya, dan it's fine, dan nggak apa-apa gitu. Yang penting sungguh-sungguh dengan passion yang lagi dimiliki sekarang, ya good things will come. Nah, setelah kita udah ngobrol-ngobrol tentang kuliah, dari kakak juga, boleh dong kak minta tips and trick dari kakak untuk menghadapi dunia kerja baik sebagai entrepreneur ataupun entrepreneur dalam era digital. Passion dan pengembangan diri itu dua hal yang masih aku pegang selalu kalau masalah membangun karir. Jadi memastikan bahwa ya apa yang kita lakukan kita ada kesenangan di situ, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih sebagai karir kita bisa mengembangkan diri dari situ, bisa belajar keahlian baru, bisa belajar keahlian yang kita memang tertarik, dan selalu mencari kesempatan atau opportunity di mana kita bisa mengembangkan diri. Jadi lebih dari nama mungkin perusahaannya apa, jadi bukan nama perusahaannya, tapi apakah perusahaan itu bisa mendukung untuk kita mengembangkan diri, apalagi pertama kali masuk dunia kerja. Jangan terlalu fokus ke aku mau masuk perusahaan besar A dan aku nggak mau masuk perusahaan lain, ini harus perusahaan besar ini. Karena begitu masuk mungkin senang, bisa banggain aku join perusahaan yang wow semua orang tahu,
Tapi kalau kitanya nggak ada passion di situ dan nggak bisa mengembangkan diri, jatuhnya kita suntuk juga akhirnya. Excitement-nya tuh hilangnya paling bertahannya beberapa bulan at most. Jadi passion dan pengembangan diri dan untuk melihat ke diri sendiri dan bukan ke orang lain, karena setiap waktu yang kita gunakan melihat orang ke orang lain itu waktu yang kita nggak gunakan untuk mengembangkan diri sendiri dan melihat ke diri sendiri dan menentukan sukses bagaimana definisi kita diri sendiri. Makasih loh Kak untuk tipsnya, semoga itu bermanfaat ya buat penonton-penonton. Nah, Kak Dita, mungkin itu jadi pertanyaan penutup acara kita kali ini. Aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk cerita pengalamannya selama kuliah sampai karir Kakak sekarang. Yang pastinya berguna banget nih untuk para penonton, khususnya teman-teman Adis Unpad atau teman-teman calon mahasiswa yang mungkin ingin kuliah di Adis juga nih Kak. Nah, semoga di lain waktu kita masih bisa ngobrol ya Kak. Semoga amin. Nah, aku juga mau ngucapin makasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Pasti jadi makin kebayang kan kuliah di Adis itu kayak gimana, dan gimana juga untuk atur strategi nih karir kita ke depannya kayak gimana. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian ke depannya. Mungkin segitu aja dari aku. Sampai jumpa di acara Adis selanjutnya. Dadah.